selanjutnya saya nanti akan mengerjakan job sheet 2, yaitu tentang pengukuran. Setelah engine kita bongkar, lalu kita ukur beberapa part yang sesuai dengan tugas daftar. Namun sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Aris Septiawan. Saya adalah GL dari kelompok 4B. Sebelum ke workshop, kita perlu memperhatikan safety. Yang pertama yang perlu kita bawa yaitu helm. Kemudian ada baju bereflektor. Kemudian ada sarung tangan. Dan juga ada sepatu safety. Itu adalah safety yang perlu kita bawa sebelum kita menuju ke workshop. Sekian dari saya, nanti kita langsung menuju ke workshop untuk melakukan pengukuran pada bagian-bagian engine yang sudah dijadikan tugas. Baik, selanjutnya saya di sini akan menghitung clearance atau celah pada piston. Nanti ada 4 piston, ada piston 1, piston 2, piston 3, dan 4 yang perlu kita ukur. Yang pertama itu ada top ring, kemudian ada middle ring, kemudian ada oil ring. Nah, kemudian alat yang perlu kita siapkan yang pertama itu ada filler gauge untuk mengukur celahnya, kemudian ada kalkulator untuk mempermudah dalam penghitungan, kemudian yang ketiga itu ada kertas panduan untuk hitungan standar dari masing-masing celah yang kita ukur. Yang pertama langsung saja kita mengukur top ring pada piston 1. Kita paskan filler gauge supaya bisa masuk ke celahnya, untuk kemudian nanti kita hitung. Jika kelebihan, kita kurangi ukuran pada filler gauge. Jika kurang, maka kita tambahi. Ini saya rasa cukup. Kemudian kita hitung dengan kalkulator. Yang pertama ada 0,50 ditambah 0,40 ditambah 0,30 ditambah 0,25 tambah 0,20 ditambah 0,15 ditambah 0,10 ditambah 0,05. Kemudian di sini hasilnya itu 1,95. Lalu kita tulis pada kertas laporan pada silinder pada piston 1 untuk top ring yaitu 1,95. Dan selanjutnya kita langsung mengukur untuk piston 2 untuk top ringnya. Ini sudah pas, kita hitung lagi untuk piston 2 0,15 tambah 0,20 tambah 0,25 tambah 0,30 tambah 0,40 tambah 0,50
tambah 0,60. Hasilnya di sini 2,4 untuk piston 2 pada bagian top clearance, top ring maksudnya 2,4. Kemudian selanjutnya yaitu piston 3, kita ukur juga top ringnya. Ini hasilnya sama dengan top ring mirip piston 2, yaitu sekitar 2,4. Kemudian selanjutnya untuk piston 4 kita hitung juga top ringnya. Ini udah pas, kita hitung. (0,60) tambah 0,50 tambah 0,40 tambah 0,30 tambah 0,25 tambah 0,20 tambah 0,05. Hasilnya di sini 0,2 untuk 2,3 untuk piston 4. Baik, berarti kesimpulannya untuk piston 1, 2, 3, dan 4 untuk top ringnya yaitu tidak memenuhi standar, karena yang memenuhi standar di sini dituliskan 2,503 sampai 2,505. Baik, selanjutnya saya akan mengukur untuk set ring untuk piston 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita ukur untuk piston 1 dulu. Kita ukur set ringnya, standarnya yaitu 2,03 sampai 2,05. Kita ukur set ringnya. Ini udah pas, kita cek langsung, kita hitung. (0,60) tambah 0,50 tambah 0,40 tambah 0,30 tambah 0,20. Ini hasilnya adalah 2 untuk set ring pada piston 1. Kemudian kita lanjutkan pengukuran ke piston 2 untuk set ringnya. Hasil pengukurannya sama, yaitu ini adalah 2 mm sama dengan piston 1. Kemudian hasilnya adalah piston 3.
Hasil dari piston 3 juga sama dengan piston 1, 2, dan ini piston ketiga hasilnya juga 2 mm. Kemudian selanjutnya ada piston 4. Piston 4 pun juga sama hasilnya 2 mm. Baik, jadi kesimpulannya dari piston 1, 2, 3, dan 4 untuk side clearnya tidak ada yang standar, karena standarnya di sini 2,3, 2,03 sampai 2,05 mm. Baik, ini yang terakhir kita akan mengukur oil ring. Sini untuk piston 1, 2, 3, dan 4. Standarnya untuk oil ring piston 1, 2, 3, dan 4 yaitu 3,02 sampai 3,04. Langsung saja kita ukur untuk piston 1. Kita paskan dulu biar gauge dengan ukuran. Ini udah pas, kita hitung untuk piston 1. Ada 1,00 tambah 0,90 tambah 0,80 tambah 0,70 tambah 0,20 ditambah 0,15 ditambah 0,10 ditambah 0,05. Hasilnya itu 3,9. Baik, selanjutnya saya akan mengukur seal ring pada piston 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita hitung piston 1. Kita masukkan flare gauge. Ini sudah pas, kita hitung langsung. Ada 0,05 tambah 0,10 ditambah 0,15 tambah 0,20 tambah 0,25 tambah 0,30 tambah 0,40 tambah 0,70
tambah 0,80 tambah 0,90, itu hasilnya 3,35 untuk seal ring atau oil ring piston 3. Kemudian selanjutnya kita langsung hitung untuk piston 2. Oke, ini udah pas. Selanjutnya kita hitung untuk piston 2 0,05 tambah 0,15 tambah 0,20 tambah 0,25 tambah 0,30 tambah 0,40 tambah 0,50 tambah 0,60 tambah 0,70 tambah 0,80, hasilnya 3,95. Untuk piston 2 hasilnya 3,95. Saja selanjutnya untuk piston 3. Itu sama di sini 3,95. Selanjutnya yang terakhir piston 4. Tempat hasilnya juga sama, ini 3,95. Baik, kesimpulannya jadi untuk seal ring atau oil ring dari piston 1, 2, 3, dan 4 tidak ada yang memenuhi standar karena hasilnya rata-rata 3,85 sampai 3,95, sedangkan di standar untuk standar itu hanya 3,02 sampai 3,04. Baik, selanjutnya saya di sini akan mengukur diameter luar piston menggunakan mikrometer offset dengan ukuran 75 sampai 100 mm dengan ketelitian 0,01. Di piston ini ada dua hal yang bisa kita ukur, yaitu untuk sudut XX dan sudut YY. Sekarang kita langsung ukur pistonnya. Sebelumnya kita buka dulu penguncinya, kemudian
kita kendorkan mikrometer. Jika sudah, kita kunci pengaitnya pada mikrometer. Lalu kita angkat mikrometernya dan kita lihat pada skala utamanya di sini menunjukkan 90,3 dan untuk skala non minusnya 40,4, berarti hasilnya untuk XX nya itu untuk piston 1 93,44. Oke. Kemudian selanjutnya untuk sudut Y-nya apa sih? ya. Ayo, ini loh, kopian sing rel sepur. Sepur ini hampurna. Hampurna. Tapi sing perawatannya berapa? Skala utamanya menunjukkan 93 dan skala non minusnya menunjukkan 38, berarti 93,38. 93,38. Untuk piston 2, 3, dan 4 caranya sama dan diukur, yaitu sudut X dan Y nya. Baik, selanjutnya di sini akan melakukan pengukuran set clearance of piston ring. Di sini yang ada cuman ada top ring sama oil ring. Jadi kita ukur celahnya. Yang pertama kita ukur dari top ring terlebih dahulu. Kita pakai filler gauge. Di sini celahnya kita masukkan filler gauge. Kita paskan dulu. Kita supaya untuk mengetahui berapa celahnya. Sini udah pas, kita lihat ukurannya itu 30,5 untuk piston 1. Kemudian untuk oil ringnya kita ukur juga clearance-nya. Kita lihat hasilnya di sini adalah 0,85. Karena di sini udah aus, sudah tidak layak digunakan, maka celahnya begitu besar. Baik, untuk piston selanjutnya, piston 2, 3, dan 4, itu caranya sama, menggunakan alat yang sama dan juga memiliki standar yang sama, yaitu untuk standarnya untuk top ring yaitu 0,20, kemudian untuk middle ring itu 0,20, dan untuk oil ring itu 0,15. Jadi kesimpulannya yang di sini yaitu sudah tidak standar semua. Baik, selanjutnya kita akan mengukur diameter keluar dari piston pin ini. Yang kita ukur yaitu ada di sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Di masing-masing sumbu itu yang bisa kita ukur yaitu sudut X dan sudut Y. Kita mengukur menggunakan mikrometer 55 sampai 50 mm dengan ketelitian 0,01. Langsung saja kita ukur dari sumbu A. Nah, sudah, kita lihat
Baik, selanjutnya saya akan mengukur piston pin di sini. Piston pin ini ada 3 titik yang bisa kita ukur. Yang pertama itu titik A, titik B, dan juga titik C. Dan tiap-tiap titik itu memiliki sudut X dan Y dan kita ukur tiap sudutnya. Kita mengukurnya menggunakan mikrometer dengan ukuran 25 sampai 50 mm dan ketelitian 0,01. Kita yang ukur yang pertama yaitu dari titik A dulu. Di skala utama yaitu menunjukkan 30, kemudian di skala non indusnya yaitu 19. Berarti di sini 30,19 untuk sudut X pada piston 1. Kemudian selanjutnya yang Y kita ukur juga. Di skala utamanya menunjukkan 30 juga. Kemudian untuk skala non indusnya menunjukkan 20, berarti 30,20. Kemudian untuk di titik B kita juga mengukur X dan Y-nya. Di sini menunjukkan skala utamanya 30, kemudian non indusnya yaitu 41, berarti 30,41. Untuk Y-nya di sini menunjukkan 30,17. Kemudian untuk yang titik C kita ukur sama, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Sini menunjukkan 30,12 untuk X-nya dan Y-nya itu 30,21. Baik, untuk pin piston dari 2, 3, dan 4 cara pengukuran sama, dan juga cara menghitung dari pembaca skalanya juga sama. Untuk kesimpulannya, baik di titik A, B, C untuk piston 1 itu tidak memenuhi standar karena standarnya itu 39,994 sampai 40,00 mm. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran pada crankshaft, khususnya pada main journalnya. Jadi di main journal ini yang kita ukur itu ada titik A dan B, titik A dan B, kemudian ada sumbu X dan Y. Kita mengukur menggunakan mikrometer dengan ukuran 50 sampai 75 mm dengan ketelitian 0,01. Itu saja kita ukur dari sumbu X terlebih dahulu pada titik A. Lalu kita kunci. Di sini skala utama menunjukkan 70 dan skala non indusnya menunjukkan 8, berarti di titik A untuk sumbu X-nya itu 70,8.
Kemudian untuk sumbu Y untuk sumbu Y di sini skala utama menunjukkan 70 dan skala non unitnya menunjukkan 4 berarti 70,04. Kemudian di titik B kita ukur untuk sumbu X dan Y nya juga. Ini menunjukkan skala utamanya 70 dan skala non unitnya yaitu menunjukkan 3 yaitu 70,03 untuk titik B pada kemudian untuk sumbu X nya sumbu Y nya ini menunjukkan 70,24. Setelah mengukur dari main jurnal 1, untuk cara pengukuran main jurnal 2, 3, 4, dan 5 yaitu caranya sama dan cara membahasnya juga sama. Selanjutnya saya akan mengukur crankpin dari crankshaft ini, crankpin main jurnal, namun saya hanya akan mengukur satu saja karena caranya untuk selanjutnya itu sama. Pada crankpin yang bisa kita ukur itu sama, titik A dan B, titik A di bawah, titik B di atas, karena kita ukur pada sumbu Y. Kita dari titik A dari sumbu Y dulu. Dan kita kunci lalu kita lihat. Ini ukurannya 52,4 pada titik A sumbu Y. Kemudian kita ukur sumbu X nya. Sini skala utamanya 52, skala unitnya itu 0,4 jadi 52,0,4. Kemudian kita ukur titik B atau sumbu Y. Ini hasilnya 53,15.
Ini hasilnya 52,15. Sekian hasil pengukuran dari main journal cranktop dan juga crankpin pada main journal crankshaft. Baik, selanjutnya di sini akan mengukur diameter dari camshaft. Di sini ada camshaft untuk valve X, kemudian di sini ada camshaft untuk valve in. X ini nanti yang kita ukur hanya X dan in satu saja. Sisanya nanti caranya sama dan juga cara bacanya sama. Yang pertama kita ukur dari titik A dan juga titik B. Langsung kita ukur dari titik A. Di sini hasilnya menunjukkan 42,42 untuk titik A pada valve X. Selanjutnya kita ukur titik B pada valve X. Hasilnya di sini 42,38. Kemudian kita ukur untuk valve intake pada titik A. Di sini skala utamanya menunjukkan 42, sedangkan skala minusnya itu menunjukkan 9, berarti 42,09 untuk titik A. Untuk titik B ini menunjukkan 42,11. Baik, kesimpulannya yaitu untuk valve intake maupun exhaust dari satu yang berdaya yang pertama itu masih memenuhi tidak memenuhi standar, karena standarnya di sini 42,680 sampai 42,700, sedangkan untuk exhaustnya itu 43,030 sampai 43,050. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran camshaft. Yang saya ukur nanti hanya untuknya silinder 4. Di sini ada untuk silinder 4, silinder 3, silinder 2 dan juga silinder 1. Ini ada exhaust untuk silinder 4 dan sini ada E-Tech untuk silinder 4. Nanti saya ukur hanya untuk silinder 4 saja karena caranya sama untuk semuanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada camshaft main journal. Yang akan kita ukur itu ini 1, 2, 3. Namun saya hanya akan mempraktekkan satu saja karena caranya sama. Yang kita ukur yaitu di titik A dan juga titik B, kemudian sudut X dan juga sudut Y. Langsung saja kita mulai. Kita ukur untuk sudut X dulu pada journal nomor 1 pada titik A. Ini kita lihat di sumbu di skala utama menunjukkan 50, kemudian skala minusnya yaitu menunjukkan 38. Berarti untuk titik A untuk sumbu S yaitu 50,38. Selanjutnya kita ukur dengan sumbu Y.
Kita lihat di skala menunjukkan 50, kemudian di skala utama 50, di skala non Indonesia yaitu 39, berarti 50,39 untuk titik A. Kemudian untuk titik B kita ukur dari sumbu X juga. Sini untuk menunjukkan 50,39. Kemudian kita ukur untuk sumbu Y-nya. Sini menunjukkan skala utama 50, skala non-Indonesia yaitu sekitar 42, berarti 50,42. Baik, mungkin sekian pengukuran untuk Kemsak. Untuk jurnal 1, 2, dan 3 itu caranya sama. Di sini sebelumnya saya tunjukkan dulu untuk standarnya, yaitu sekitar 50.390 sampai 54.420. Jadi untuk jurnal nomor 1 baik titik A dan B ada yang memenuhi standar, ada yang tidak. Untuk titik B yang sumbu X ini masih memenuhi standar karena 50,42. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengukuran Kemsak. Baik, selanjutnya sini saya akan melakukan pengukuran untuk diameter liner. Sebelum pengukuran, untuk mengatur diameternya kita biasanya membuka shop manual. Jika tidak ada, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan feather caliper yang saya gunakan, yaitu untuk ketelitian 0,05. Kita ukur diameternya. Diameter ini kita ukur fungsinya nanti untuk mengkalibrasi bore gauge. Kita paskan dulu, lalu kita kunci. Lalu kita lihat pada pattern kaliper ini menunjukkan angka 94,70, berarti nanti kita bulatkan ke 95 untuk kalibrasi dial bore gauge. Sekarang kita kalibrasi dulu dial bore gauge menggunakan micrometer dengan yang sudah kita setting, yaitu untuk ukuran 95. Kita nolkan dulu untuk jarum panjangnya. Ini sudah 0. Ketika sudah 0, kita bisa gunakan untuk mengukur pada liner di liner ini. Liner ini kita akan mengukur 3 titik, yaitu titik X, titik Y, dan juga titik Z. Kemudian ada 2 sumbu yang kita ukur, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Sekarang kita ukur untuk sumbu X terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat untuk jarumnya. Kita hitung dari sini, karena ini berada di sebelah kiri, maka nanti hasilnya kita tambah dengan diameter linernya. Karena ini tadi 95, jadi nanti kita tambahkan dengan 95. Setiap bar ini nilainya itu 0,01. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk sumbu X ini hasilnya yaitu 95,07. Kita tulis pada laporannya.
Untuk titik X 95,07. Kemudian kita lakukan pengukuran di titik X untuk sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita temukan di sumbu Y untuk titik X berarti 95,06. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di sumbu Y, yaitu untuk kedalaman 100 mili. Kita gunakan vernier kaliper untuk mengukur kedalamannya. Kita ukur dari sumbu X terlebih dahulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya itu 95 tambah 0,6 yaitu 95,06 untuk sumbu X di titik Y. Selanjutnya kita ukur sumbu Y pada titik Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah hasilnya nanti 95 ditambah 0,06. Yang terakhir kita ukur pada titik Z, sumbu X dan Y menggunakan vernier kaliper dengan kedalaman 150 mm. Kita ukur titik X dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 95,06 untuk di titik di sumbu Y titik Z. Dan yang terakhir untuk sumbu Y di titik Z, mari kita ukur. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya 95,05. Itu untuk kita lakukan pengukuran pada silinder 1. Hasilnya yaitu untuk sumbu X. Untuk sumbu X pada titik X itu 95,07, sumbu Y-nya itu 95,06. Untuk sumbu X pada titik Y 95,06. Kemudian titik sumbu Y-nya pada titik Y itu 95,06. Untuk titik Z sumbu X yaitu 95,06 dan sumbu Y 95,06. Untuk silinder 3, 2, dan 1 yaitu caranya sama.
dengan alat tool yang sama dan juga cara pembacaannya sama. Namun saya hanya mempraktekkan satu saja untuk mempersingkat waktu. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengencangkan bot pada cap main journal. Yang pertama kita menggunakan soket key ukuran 17, kemudian menggunakan kunci tok. Sebelumnya kita setting dulu kunci toknya yaitu sebesar 6 kg per meter per Newton meter. Sudah lalu kita kencangkan. Sebelum mengencangkan kita perlu melihat tanda panah di sini. Ini untuk menandakan ke arah mana kita mengencangkan bolt tersebut. Lalu kita masukkan soket key pada bolt, lalu kencangkan bolt sampai kunci tok ini berbunyi. Jika sudah berbunyi, berarti pengencangan kita sudah senilai dengan kunci tok yang kita setting pada awal tadi, yaitu sebesar 6 kg per Newton.